Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifka Amelia Putri, NIM 210100000129 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Jadi di sini saya akan membahas tentang fungsi Pancasila. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang fungsi Pancasila itu sendiri, kita akan sedikit membahas tentang pengertian Pancasila. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu kan pengertian Pancasila, jadi saya akan mengingatkan sedikit tentang pengertian Pancasila. Bahwasanya pengertian Pancasila itu wajib dipahami bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena pada pasalnya, Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Dan juga Pancasila merupakan dasar negara. Jadi, semua hukum yang berlaku di Indonesia, itu semua bersumber dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pada saat sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, itu pengertian sedikit tentang Pancasila. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Nah, teman-teman, berbicara tentang fungsi Pancasila itu hanya ada 2, karena pada dasarnya, pada asasnya, dan pada hakikatnya, fungsi Pancasila itu sendiri di Indonesia hanya ada 2, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, jika teman-teman pernah mendengar atau membaca fungsi-fungsi Pancasila lainnya, seperti fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, fungsi Pancasila sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa Indonesia, dan ada juga Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, fungsi-fungsi itu adalah pengembangan dari 2 fungsi yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang fungsi pokok Pancasila, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Berbicara Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari negara Indonesia sendiri, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Nah teman-teman, negara hukum sendiri adalah
semua tingkah laku, semua perbuatan dari masyarakat dan alat-alat kelengkapan negaranya, seperti presiden, DPR, MPR, ataupun wakil rakyat lainnya, itu harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dalam situasi, kondisi yang saya sebutkan tadi, bahwa seluruh masyarakatnya, seluruh aparatur negaranya atau kelengkapan-kelengkapan negaranya, tingkah lakunya harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu yang dinamakan negara hukum. Dan yang perlu teman-teman mengerti, hukum-hukum yang ada di Indonesia, produk-produk hukum yang dibuat di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu kita punya dasar negara, undang-undang, yang di dalamnya pembukaan Undang-Undang 1945 ada Pancasilanya. Sehingga teman-teman berbicara tentang negara hukum berarti berbicara tentang satu negara di mana semua tingkah laku, sepak terjang, tutur kata, kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur negaranya, kelengkapan-kelengkapan negaranya harus berdasarkan dengan hukum. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Presiden dan menteri-menteri melaksanakan tugasnya secara hukum. Gubernur juga melaksanakan tugasnya dengan secara hukum. Bupati, camat, hingga kepala desa menjalankan tugasnya berdasarkan dengan hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Yang perlu teman-teman ketahui, hukum-hukum di Indonesia, peraturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu semua dibuat berdasarkan dengan Pancasila. Sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan ataupun hukum-hukum di Indonesia yang tidak dibuat dengan berdasarkan Pancasila. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini dibuat berdasarkan dengan Pancasila. Tidak ada yang menyimpang karena hukum-hukum di Indonesia juga dibuat berdasarkan dengan Pancasila. Maka dengan itu, Pancasila disebutkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi, teman-teman, singkatnya begini. Pancasila sebagai dasar negara adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sendiri adalah semua tingkah laku masyarakat, semua tingkah laku aparatur negaranya ataupun alat kelengkapan negaranya, itu semua harus berdasarkan dengan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kenapa demikian? Karena hukum-hukum di Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara. Teman-teman, tidak boleh presiden melaksanakan tugas-tugasnya itu bertentangan dengan Pancasila. Gubernur pun jika melaksanakan tugas-tugasnya bertentangan dengan Pancasila itu juga tidak boleh. Bupati, wali kota dalam melaksanakan tugasnya jika dia bertentangan dengan Pancasila itu juga tidak boleh. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa bertentangan dengan Pancasila? Dengan yang saya katakan tadi, mulai dari presiden, gubernur, bupati, sampai wali kota pun, kalau dia melakukan tugas-tugasnya di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, itu tidak boleh. Karena apa? Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Karena hal itulah semua terikat pada Pancasila. Di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila adalah yang saya sebutkan di awal tadi, dalam menjalankan tugasnya, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.
Dan yang saya sebutkan di awal tadi juga, jika dia menjalankan tugasnya, dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang saya sebutkan di awal tadi juga, jika dia menjalankan tugasnya, dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi teman-teman, dari yang saya sebutkan tadi, itu merupakan isi dari Pancasila itu sendiri, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, semua yang dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa tidak boleh bertentangan dengan Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman, tidak boleh presiden melaksanakan tugas-tugasnya itu bertentangan dengan Pancasila. Gubernur pun jika melaksanakan tugas-tugasnya bertentangan dengan Pancasila itu juga tidak boleh. Bupati, wali kota, dalam melaksanakan tugasnya, jika dia bertentangan dengan Pancasila, itu juga tidak boleh. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa bertentangan dengan Pancasila? Dengan yang saya katakan tadi, mulai dari presiden, gubernur, bupati, sampai wali kota pun, kalau dia melakukan tugas-tugasnya di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, itu tidak boleh. Karena apa? Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Karena hal itulah semua terikat pada Pancasila. Di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik teman-teman, jadi saya akan membahas lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, jika mereka melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan dengan Pancasila, itu tidak boleh. Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila adalah yang saya sebutkan di awal tadi, dalam menjalankan tugasnya, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dan yang saya sebutkan di awal tadi juga, jika dia menjalankan tugasnya, dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang saya sebutkan di awal tadi juga, jika dia menjalankan tugasnya, dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi teman-teman, dari yang saya sebutkan tadi, itu merupakan isi dari Pancasila itu sendiri, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, semua yang dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa tidak boleh bertentangan dengan Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Semua aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Dan teman-teman, semua yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif, itu semua dasarnya adalah hukum. Jadi, tidak boleh dan tidak mungkin seorang bupati atau wali kota melaksanakan tugasnya di luar dari ketentuan hukum. Presiden ataupun wakil-wakil rakyat lainnya seperti MPR, DPR, atau yang lainnya, dia menjalankan tugasnya itu tidak mungkin di luar dari peraturan ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada. Jadi teman-teman, dasar dari semuanya itu adalah hukum. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, semua ini dibuat dengan dasar Pancasila. Tidak ada satu hukum pun di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.
Maka teman-teman, dikatakanlah bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi, teman-teman perlu tahu bahwa hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, semua ini dibuat dengan dasar Pancasila. Tidak ada satu hukum pun di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Maka, teman-teman, dikatakanlah bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, teman-teman, fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, hal ini dapat berarti bahwa semua sikap dan perilaku warga Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi, ada beberapa pengertian tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi yang pertama, sebagai pedoman sikap bagi masyarakat. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan 5 bunyi sila Pancasila. Contohnya, sesuai dengan sila pertama, yaitu masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dan keyakinannya masing-masing. Terus, pada sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Pada sila keempat pun, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, teman-teman, fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, hal ini dapat berarti bahwa semua sikap dan perilaku warga Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi, ada beberapa pengertian tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi yang pertama, sebagai pedoman sikap bagi masyarakat. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan 5 bunyi sila Pancasila. Contohnya, sesuai dengan sila pertama, yaitu masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dan keyakinannya masing-masing. Terus, pada sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia
yang sama dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Pada sila keempat pun, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, teman-teman, fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, hal ini dapat berarti bahwa semua sikap dan perilaku warga Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi, ada beberapa pengertian tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, yang pertama, sebagai pedoman sikap bagi masyarakat. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan 5 bunyi sila Pancasila. Contohnya, sesuai dengan sila pertama, yaitu masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dan keyakinannya masing-masing. Terus, pada sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Pada sila keempat pun, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kedua adalah menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Maksud dari kalimat itu adalah Pancasila diambil dari ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tujuan negara yang dimaksud adalah yang pertama, memajukan kesejahteraan umum, dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, hal ini juga berkaitan dengan pidato Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu dibagi lagi dalam masing-masing butir Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengertian sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan
bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki kita masing-masing. Jadi, karena itu, dari sila ini juga kita perlu saling menghormati antar umat agama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Contohnya begini, saya memiliki tetangga yang berbeda agamanya dengan saya. Maka dari itu, saya harus menanamkan sikap toleransi karena dari sikap toleransi itu, maka terciptanya kehidupan yang rukun. Bukan hanya kepada tetangga saya yang berbeda agama, melainkan kepada seluruh warga Indonesia yang memiliki agama yang berbeda dengan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dalam sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Sehingga kita harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Contohnya begini, saya memiliki teman yang mengalami musibah. Jadi, saya sebagai warga negara, saya harus menanamkan sikap toleransi dan tegang rasa untuk membantu teman saya yang mengalami musibah itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dari sila ketiga ini, kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR/2003 bahwa butir-butir Pancasila ketiga yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara bagi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Dan yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama, berteman dan membantu sesama tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Dan yang kedua, menjaga toleransi antara teman ataupun masyarakat. Dan yang ketiga, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti gotong royong, membersihkan selokan, ataupun lingkungan sekitar rumah. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Misalnya menolong teman yang sedang kesusahan. Dan yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai baik dalam lingkup keluarga maupun teman. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi
pada sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Jadi teman-teman, contohnya begini. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang yang lain, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah ataupun berdiskusi. Nah, contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Nah, teman-teman pasti pernah kerja kelompok kan? Terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Biasanya, masing-masing orang akan memberikan pendapat yang berbeda. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Dengan saling menghargai pendapat, itu artinya kita sudah menerapkan isi dari sila keempat ini. Selanjutnya yang kedua, menerima kritik. Nah, hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang pastinya kan, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Nah, tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain. Saat dikritik, kita sebaiknya mendengarkan dan jangan marah. Begitu juga jika diberi saran. Alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah. Nah, tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita akan menemukan masalah pastinya. Baik itu masalah di lingkungan kecil maupun masalah di lingkungan besar. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukannya dengan musyawarah. Hal ini tentunya sesuai dengan isi dari sila keempat Pancasila. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Tidak hanya itu, untuk menyelesaikan masalah, musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan banyak orang. Dalam masyarakat, kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan banyak orang. Jadi, saat ingin mengambil suatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau tidak. Dengan begitu, masyarakat Indonesia akan rukun dan juga makmur. Akhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam sila kelima ini berarti mengandung perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Contoh pengamalan Pancasila kelima dalam Pancasila yaitu saling gotong royong
Membantu antar anggota keluarga adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila kelima. Ini bermakna bahwa perbuatan luhur yang patut dikembangkan dalam sikap hidup sehari-hari sebaiknya dimulai dari dalam keluarga. Contohnya, anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sehari-hari adalah sesuatu yang baik. Demikian pula sebaliknya, orang tua membantu anak untuk belajar mempersiapkan masa depan anak agar kuat dan berakhlak mulia. Dalam sila kelima ini juga diingatkan untuk saling menghargai hak milik orang lain, sehingga tidak baik merampas benda atau barang bukan milik kita. Lalu, menjaga benda atau barang milik umum yang digunakan bersama-sama, misalnya dengan tidak mengotori dan merusak fasilitas publik. Contoh lainnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Misalnya, dengan tidak menggunakan kenyamanan orang lain dalam beraktivitas sehari-hari. Baiklah, dari sedikit penjelasan saya tadi tentang fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.